على نعم الله الذي خصنا بنبينا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين في كتابه المفتاح لباب النكاح. Asyahidani fin nikah, dua saksi di dalam akad nikah. Sebagaimana kemarin di awal-awal bahwa rukun nikah itu pertama az-zawju, yang pertama wali, harus ada wali, kemudian harus ada saksi, kemudian lagi ada calon suami, ada calon istri, dan ada ijab kabulnya. Demikian rukun nikah: wali, saksi, calon laki, calon istri, dan akad nikahnya, sigatnya, ijab kabul. Ini akan bahas sekarang, ini akan menjelaskan masalah tentang asyahidani fin nikah, dua saksi di dalam pernikahan. Yushtaratu fi kulli wahidin minhuma al-bulughi wal-aqli wal-hurriyah. Disyaratkan untuk dua saksi, setiap seorang dari dua tadi disyaratkan al-bulugh, baligh. Saksi harus sudah baligh. Dalam akad nikah itu paling tidaklah dalam akad nikah itu ada wong 4. Paling tidaklah ada wong 4. Wali, calon suami, dan dua saksi. Calon istri di tempat lain tidak masalah. Dia di ruangan lain tidak masalah. Paling tidaklah nih 4 ekor. Paling tidak. Saksi harus 2, tidak boleh sikok. Harus 2. Yang tidak boleh sikok, apalagi tidak kata saksi, harus ada 2 saksi. Jadi kalau seandainya pengen nikah muga, ya kumpul ke wong 4 ekor itu. Beli ke model, speaking sewang, sudah cukup. Tak payah-payah lagi nak ngocek bawangnya, tak payah. Habis isyak tapi. Acara maulid, dikit bah. Selesai. Itu biar cuman sebenarnya pernikahan itu. Sedikit itu cukup sudah. Tidak harus nak diramekan, tidak harus. Hanya saja sunnah. Diumumkan, diunjuk tahu. Kata Nabi itu digepuk pakai terbangan. Biar tahu wong tu. Bukannya pengantin itu digepuk pakai terbangan. Ada tabuannya. Biar tahu ada pernikahan. Sehingga jelas nasabnya. Oh, si fulan ini, si fulanah melahirkan. Mana lakinya? Kapan kawinnya? Tahu. Ya kan? Kalau diumumkan. Tapi kalau seandainya tidak diumumkan, tapi ada saksi. Saksi ini kan, oh iya nikah deh, aku jadi saksinya. Cukup. 2 saksi cukup. Maka itu paling tidak 2 saksi, paling tidak.
Kalau seandainya dihadiri oleh kami, maka seluruhnya bisa menjadi saksi. Seluruhnya bisa. Minimal 2. Misal, di antara 100 saksi hadir itu yang hadir acara akad nikah, cuman 2 yang memenuhi syarat. Sudah sah itu. Berarti disaksikan oleh 2 saksi. Memenuhi syarat. Misal ini kan, syarat pertama apa? Baligh. Yang diundang ini budak kecil kalau. Berapa ekor? 100 ekor budak kecil. 2 ekor yang sudah baligh. Sudah cukup ini. Seandainya itu, seandainya. Tapi kalau seandainya undang budak kecil tadi disingkir kalau yang 2 ekor itu baik, cukup juga. Al-bulugh, pertama baligh. Saksi, 2 saksi tersebut harus baligh. Kedua al-aqlu, waras. Kalau tidak waras, ya tidak sah jadi saksi. Jadi bukan berarti saksi itu harus yang dicatat oleh apa? Yang dicatat yang nyatat siapa? Penghulu atau apa? PJKA, P3N. Ya. Atau tugas nikah lah yang dari depak lah. Tidak mesti harus saksi yang itunya ndak. Hanya saja itu catatannya baik, saksi. Kalau seandainya misalkan saksi itu siapa misalnya wong yang tidak terbalik tulisnya. Misal baik kan? Tidak masalah, yang penting hadirnya wong yang balik ada memenuhi syarat. Tidak masalah. Bukan berarti yang dicatat itu misal seandainya tidak memenuhi syarat maka pernikahannya tidak sah karena dihadiri oleh wong banyak. Tidak mesti. Kecuali kalau memang hadirnya yang itulah. Yang hadirnya yang itulah. Yang dicatat itulah itu yang hadir. Itu baru kalau seandainya tidak memenuhi syarat, tidak sah. Wal aqlu dan berakal, waras. Wal hurriyah, merdeka. Bukan hamba sahaya. Ini insyaallah nih ada nih. Baligh ini terjaga. Waras terjaga. Hurriyah tidak ada lagi sekarang yang hamba sahaya. Adalah. Ini adalah. Adil. Saksi itu harus adil. Adil yang kemarin kita jelaskan bahwa adil itu yang orang tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Tidak sering melakukan dosa kecil. Ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Itu apa namanya? Adalah. Nah, zaman sekarang yang cek ini siapa nih? Yang tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil. Siapa yang cek ini? Ya, kita paling husnuzonnya. Bisa untuk kita nyangka itu adalah ustadz atau kiai. Itu. Atau orang tua yang sudah ada keluar lagi dari rumah tu. Yang sudah tua, tak keluar lagi dari rumah, orang soleh. Keluar rumah ke masjid, balik lagi, keluar lagi masjid. Nah itu paling yang kita anggap soleh. Dan model cak kita ni yang betul ni, banyak nian. Dosa mata tu banyak nian. Belum yang lainnya. Paling tidak yang itu. Yang ustaz yang dia menjaga, lebih-lebih lagi ustaz yang di pondok pesantren. Lebih-lebih lagi. Lebih terjaga. Karena apa? Hari-harinya banyaklah di pondok. Apa yang dilakukan, dosa yang dilakukannya? Ada juga, cuman banyak tak? Tak ada banyak, sebanyak di luar. Perbuatan taatnya banyak kalau yang di pesantren. Pan solat pasti berjamaah itulah. Pesantren.
Wal muru'ah. Makanya dalam acara akad nikah itu jangan kita tidak ngundang wong yang soleh. Cari wong yang soleh. Biar dia menjadi saksi, orang yang adalah, orang memang adil. Diundang dia. Jemput bila perlu, jemput biar sah pernikahannya. Karena yang lain kita tidak tahu. Selain ustaz, selain kiai, selain wong yang soleh, yang kita jenguk dia jarang keluar, dia keluar cuma untuk melakukan suatu kebaikan dia habis balik lagi. Nah ini apa yang model macam ini yang dihadirkan. Diundang dia. Tak baca datang jemput. Wah, kalau seandainya bisa. Wal muru'ah dan berwibawa sesuai kedudukannya. Wibawa yang sesuai kedudukannya. Jadi misal seorang pelajar wibawanya macam mana? Batasan wibawanya. Tidak ada pelajar wibawanya macam cak wali kota. Tidak. Wali kota ada lain lagi. Wali kota misalnya, kalau seandainya seorang wali kota berjalan pakai sandal jepit, tidak wibawa. Model cak kita ini masih tidak ada pulak lah sandal jepit. Tapi kalau seandainya apa namanya itu wali kota, ini menurunkan wibawanya. Jadi wibawa itu ada kelas-kelasnya. Batasan-batasannya sesuai posisi atau kedudukan orang tersebut. Kalau kita sini tidak pulak lah. Tak ada banyak macam tak banyak aturan untuk wibawa itu. Paling kita ni kalau seandainya ada misal seorang mahasiswa makan cemotan kalau. Ini kapan makan tu? Ini makan pisang goreng, minyak kalau ini sampai hidung-hidung minyak kalau. Ini kan menghilangkan wibawa. Tu kejingaan itu kan kita tahu itu je itu. Atau kapan dia makan tu, netes tu kena bajunya. Tak pacak nahan. Apa namanya itu? Tetesan. Ini menurunkan wibawanya bagi seorang pelajar. Tapi kalau seandainya bagi wong di jalanan, itu tidak menurunkan wibawanya. Nah, itu muru'ah. Muru'ah itu masing-masing posisi wong tersebut. Kalau di Yaman sana, kalau seorang pelajar itu tidak boleh makan di jalan atau tidak boleh makan di warung. Kalau kita tidak boleh itu. Kalau seorang pelajar makan di warung, cak warkop itu menghilangkan muruahnya. Kalau di sana, di sini dah. Lain juga, beda juga. Di Yaman macam itu. Ketika dia ziarah Nabi Allah Hud, jalan mungkin ziarah Nabi Allah Hud itu perjalanan 2 jam atau lebih. Ketika di ziarah Nabi Allah Hud, talabul ilm makan di warung tidak menghilangkan muruah. Ngapa? Tempatnya beda. Jadi sesuai posisinya dan sesuai tempatnya. Macam cak kita sini, kita di sini kita di sini kalau seandainya misal ngomong jerit-jerit itu apa namanya itu dianggap tidak berwibawa, ini kurang wibawanya. Tapi kalau misalnya kita pergi ke tempat Dayak sana, biasa jerit-jerit. Nah, itu tidak ada menghilangkan wibawa dah. Itu karena apa? Tempatnya berbeda. Nah, wallahu alam kalau di sini selain patokan wibawa itu macam mana kalau di sini? Untuk apa? Untuk detailnya Cuma kita kalau nyingoknya bisa pas kejingokan. Ini. Wes, udah ini. Misalkan santri misalnya, orang pesantren keluar pakai celana pendek, hilang wibawanya. Kurang wibawanya. Nah, ini seorang saksi harus berwibawa. Ada image. Ada wibawanya. Kalau tidak ada,
Kemudian ada yang nyekel kitab nanti. Mutayaqqizan, sadar. Syarat berikutnya adalah sadar. Ai ghaira mughfilin. Bukan apa tidak dalam keadaan apa ghafil. Ghafil sadar sadar bukan dalam keadaan tidak sadar. Lagi mabuk, jangan. Ada tak orang jadi saksi dia mabuk? Hah? Ada. Saksi dia jadi saksi, cuma itu gugup. Gugup untuk menghilangkan gugup tadi mabuk dia. Dia mabuk, dia jadi saksi. Atau misalnya dia jadi wali, bisa jadi itu. Ini harus apa namanya? Hilangkan syaratnya harus mutayaqqizan. Dalam keadaan sadar. Kemudian wala yata'ayyan lil wilayah. Fa in ta'ayyan lil wilayah ka'an wakkala al ab awil akh al munfarid syakhsan akhar fil ijab wa hadarahu wa ayu al wali ma'a akhar liyakuna syahidaini lam yasihha. Kalau seandainya seorang saksi dia harus tertentu jadi saksi. Sudah sikok beh. Dari 4 tadi tu. Tak boleh misalnya suami, calon suami, dia plus jadi saksi juga. Dah baca. Dia wali. Dia plus jadi saksi juga. Dah bisa. Begitu juga kalau seandainya dia wali, kemudian dia diwakilkan sama orang lain. Tak boleh juga dia jadi saksi. Misal, ada orang tua dan bapaknya mempelai istri. Dia tidak pacak, dia gugup jadi wali untuk ijab qabulnya. Takut kemudian dia mewakilkan sama saudaranya. Diwakilkanlah sama saudaranya. Saudaranya jadi wali nikah sebagai wakil. Kemudian bapaknya jadi saksi. Tak boleh. Tak ada masuk. Kalau dia hadir boleh tak? Hadir boleh. Untuk dicatat sebagai saksi tak boleh. Atau untuk dihitung sebagai saksi tak boleh. Ya, tak boleh. Karena apa? Karena dia sudah tertentu atau ditentukan menjadi wali. Kalau seandainya dia bukan wali, bukan mempelai, dia jadi saksi, boleh. Macam kita ni misal ada orang nak nikah, kemudian kita ni jadikan saksi. Kita bukan walinya, bukan calonnya, bukan jadi saksi, boleh. Karena apa? Karena kita tidak ada ditentukan menjadi wali ataupun jadi yang lainnya, mempelai. Itu diantara syarat kelewatan. Dan juga syaratnya harus mendengar. Menpekak tak bisa jadi saksi. Mana tahu? Akad tak dia tadi? Tak tahu. Belum. Padahal sudah akad nikah. Ijab kabul belum? Belum. Tak kedengaran. Dia dah pekak, tak kedengaran. Nikah tapi dia tak tahu. Cuma main-main baik dia tu. Ngapa? Pacik suaranya. Cuma cak itu baik. Saksi jadi tidak sah. Basiran. Saksi juga harus basiran, harus melihat. Menbak saksi buta, dah baca. Saksi buta, repot pula kan. Siapa yang kahwin, tak tahu siapa. Siapa calon yang lakinya siapa, walinya siapa, tak tahu karena buta. Natiqan, dan pacak ngomong, bisu tak boleh.
Bisu tidak bisa jadi saksi. Kenapa? Karena bisu dia bisa dengar, bisa nyengok. Tapi kapan ditanya, tahu. Fahiman, ngerti bahasa. Bahasa akad nikah tu. Ngerti. Kalau tak ngerti, tak boleh. Ngerti bahasa akad nikah semua. Kalau seandainya misalnya dia tidak ngerti, kemudian kita tunjuk tahu sebelum akad nikah. Bahasa apa misal bahasa Arab. Saksi tidak ngerti. Apa nikahnya di Palembang sini. Saksi tidak ngerti. Cuman misalnya nikahnya kapan, akad nikahnya jam 9. Pagi-paginya kita tunjuk tahu. Ini artinya ini artinya ini. Nah, bahasa Arab itu cuma tahu dia arti akad nikah itu baik cuman. Ya fulan bin fulan zawwatuka wa ankahtuka makhtubataka sana ukhti apa namanya misalnya ukhti Desi binti Kamaluddin bimahar 100,000 rupiah naqdan. Tahu dia bahasa Arab. Cuma itu baik. Selebihnya dia tak tahu bahasa Arab. Oh ini akad nikah ini nikah nih. Oh, artinya ini. Pas artinya tahu dia, boleh dia jadi saksi. Cuman itu Pak ya. Ngerti bahasa akad nih nikah itu. Tidak ngerti harus ngerti misalnya apa? Bahasa Arab, seluruh bahasa Arab kita ngerti kan saksi tadi. Dah. Bahasa akad nikah itu Pak ya. Misal kita hadir di tempat KKN misalnya di mana? Di tempat Dayak sana. Kebetulan Dayak sana lagi nak nikah misalnya kan. Kita tidak ngerti jadi saksi. Nah, kita nanya dulu macam mana bahasa akad nikah di sana. Artinya apa? Artinya ini sesuai dengan bahas apa akad nikahnya. Dengan syariatnya sesuai. Sudah ketika dia menikahkan dengan bahasa dia, kita cuma ngerti itulah apa bahasa Dayak, cuma itulah sah kita menjadi saksi memenuhi syarat fahiman, mengerti bahasa akad nikah tersebut. Wa ini jitama'at fihi syurutus syahada walau ikhtalla fi syahidain atau fi ahaduhuma syartun min syurutus syahada lam yasih nikah. Jadi kalau ini syarat-syarat menjadi saksi, kalau salah satu saksi itu tidak memenuhi syarat, tidak sah pernikahannya. Atau dua-duanya sama sekali tambah juga, tidak sah pernikahannya. Tidak ada apa? Tidak ada memenuhi syarat. Atau sikap syaratnya hilang, tidak sah juga pernikahannya. Walau ikhtalla fi syahidain aw fi ahadima syartun min syuruti syahada lam yasih nikah. Wa yasih nikah bi syahadati ibni zawjain wa aduwaihima wa bi masturail adalah wa humal ma'rufani biha zahiran bi an lam yu'rafna lahuma mufassik. Dan sah pernikahan yang menjadi saksinya siapa? Anaknya dewek. Janda sama dudo. Kawin. Punya anak lanang kalau. Saksi harus lanang Punya anak lanang kalau. Sudah balik. Memenuhi syarat kalau ni. Kemudian janda sama dudo ni kawin. Saksinya siapa? Anaknya telah. Sah ini? Sah. Anaknya menjadi saksi. Kemudian musuhnya seandainya jadi saksi juga. Kalau ini anak, musuh dia jadi saksi, sah juga. Dan kalau seandainya ada wong yang banyak bermaksiat tapi diam-diam, tidak kejengaan wong, tidak tahu wong. Tahunya wong dia ni wong baik. Padahal jerunya banyak juga maksiat.
kejingoan kita zahirnya dia ini wongnya adil. Tidak banyak melakukan maksiat. Nah, ini namanya apa? Tertutup. Tertutup adilnya. Tertutup. Apa namanya itu? Dia ini tidak ada adil. Cuman karena kita tahunya ni kapan dia terjengok dia tu gawe baik itulah. Sehingga kita katakan ini adil loh. Nah, kan? Ngapa? Ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Di tempat yang sepi katik wong, nah dia bermaksiat. Kapan dia dewek? Nah, dia dewek, kapan dia dewek tu? Dia ngakui dia tu tak ada adil. Ngapa? Banyak juga maksiat. Nah, cuma wong tahunya dia tu adil. Sedikit bermaksiat, banyaklah berbuat taatnya. Nah, kalau seandainya dia ni berani ke diri jadi saksi, sah tak pernikahannya? Sah. Sah. Karena kita nyengoknya dia ni adil. Sah pernikahannya. Al-ma'rufan biha zahiran bi lam yu'raf lahuma mufassik. Dua saksi tersebut atau salah satu saksi tersebut tidak diketahui bahawa dia melakukan perbuatan dosa besar atau sering melakukan perbuatan dosa, tidak kejingaan. Nah, itu syarat menjadi saksi. Yang jelas kalau zaman sekarang ini jangan tak panggil wong yang soleh beneran. Untuk apa? Untuk sah pernikahan kita. Tapi kau undang duit kau, lah jelas undang duit kau. Asal pastikan dia datang dua tu. Kalau si kau sakit, tak datang. Az-zawju calon suami insyaallah pada pertemuan akan datang kita jelaskan. Pasien. Lanjut pelajaran Ibn Abu Syuja'. Kitab Ahkamis Shalah. Penjelasan tentang salat. Salat. Apa itu salat? Salat yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtataman bitaslim. Ghaliban. Salat itu adalah suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat itu isinya apa? Ada ucapan, ada perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat itu ada bacaannya, ada gerakannya. Itulah namanya aqwalun wa af'alun. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Khutbah Jumat itu salat bukan? Bukan. Kenapa? Tidak diawali dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salam. Bukan salat. Salat jenazah itu salat bukan? Salat. Kenapa? Ada ucapan, ada gerakan dan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salat itu namanya. Sujud sahwi itu salat bukan? Sujud sahwi itu sujud sahwi dalam salat. Sujud syukur atau sujud tilawah. Salat bukan? Itu bukan salat, tapi seperti salat. Seperti salat. Dan yang lain-lainnya. Itulah namanya salat. Ghaliban kebanyakannya. Kebanyakannya salat itu dimulai dengan takbir. Kebanyakannya salat itu ada ucapan, ada perbuatan. Ada salat itu dak kati ucapan tapi ada perbuatan bae. Ada salatnya wong bisu kati ucapan.
tak solat apa? Kata ucapan yang namanya solat tu ada bacaannya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kau tak kata bukan solat kata. Dah kebanyakannya. Ada juga solat itu ada ucapan tapi tak kata gerakan. Kata gerakannya. Solatnya orang terkebat atau solatnya orang sakit terkapar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Kata gerakannya. Cuma omongan baik. Nah, ada juga solat tak kata ucapan dan tak kata gerakan. Ada solatnya tapi ada solat. Jadi, wong bisu sakit terkapar. Itu baik. Atau wong bisu terkebat. Nah, di apa? Terkebat di tiang, misalnya kan? Solatnya. Nah, solat tetap rukuk dia, Allahu Akbar. Tidak rukuk dia. Sami Allah liman hamidah. Bisu pula dia misalnya kan? Atik. Dah atik takbir, atik salam, atik Fatihah, atik yang lain-lainnya juga. Nah, itu namanya solat. Kebanyakannya solat itu ya ada ucapan, ada perbuatan dan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. As-salatul mafruḍah khamsun. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Kita mazhab Syafi'i ada 5. Kalau mazhab lain lebih dari 5 ada. Salat witir wajib. Kalau mazhab Hanafi, salat witir wajib. Kalau kita sunnah. Salat witir sunnah muakkadah. Salat yang diwajibkan itu ada 5 dan mempunyai juga 5 waktu. Bukan 3 waktu. Kalau Syiah itu salatnya 5 ika wajib, ada 5 tapi waktunya ada 3. Syiah. Atau Syafi'i. Syafi'i ada 5 solat dan 5 waktu. Bisa jadi 3 waktu kalau ada uzur. Seperti misal dalam perjalanan safar. Kita dalam perjalanan mudik. Kita mudik waktu zuhur sama asar bisa jadi 1. Kalau kita jamak takdim atau jamak takhir. Nah, jamak takhir bila akhirnya waktu zuhurnya panjang sampai asar. Jamak takdim bila akhirnya waktu asar melebar sampai dari mulai zuhur. Waktu zuhur tu boleh solat asar. Jamak takdim. Masuk zuhur sudah boleh solat asar. Dah boleh. Dengan ketentuan-ketentuannya. Jamak kan. Jadi waktu zuhur sama asar jadi cak sikok. Waktu maghrib sama isyak jadi cak sikok juga. Jadi 2. Subuh sikok. Itu jadi 3 waktu. Nah, Syiah cak itulah. Kita bukan Syiah, kita mazhab Syafi'i. Jangan sampai itunya baik kamu. Lemak cak itu carilah kitab Syiah tu, tak katik kamu cari. Kalau kitab Syafi'i ada hukumnya. Ada cara-cara hukumnya, kita apa nama tu? Hukum jinayat, hukum nikahnya macam mana. Ada tertulis dan terbuka. Kalau Syiah tak ada. Carilah, tak dapat kau. Paling ada omongan-omongan baik. Kitabnya tu tak kita temui, tak dapat ni. Tadi Google juga kita tak dapat ni. Kalau kitab Syafi'i, fikih Syafi'i, bisa kita dapat ni. Di Google dapat apa nama itu? Apa nama itu? PDF-nya. Dapat. Terbuka. Transparan. Az-Zuhur. Yang pertama salat zuhur.
Wa awal waktiha zawalus syamsi. Awal waktunya adalah ketika tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari atau terpleset matahari. Oh, matahari pleset. Maksud tergelincir itu adalah matahari timbulnya, munculnya, terbitnya di sebelah timur. Berarti bayangan ada di sebelah barat. Yang dinamakan tergelincir itu ketika bayangan ada di sebelah timur. Nah, baru namanya tergelincir. Nah, naik matahari itu sampai tengah-tengah, ada kasih bayangan. Set, melenceng sedikit. Nah, terpleset dia sedikit ke arah barat. Maka bayangan ada sebelah timur sedikit. Nah, itulah namanya tergelincirnya matahari. Nah, kita sekarang ni pakai HP, bagaimana HP berbunyi ni, Allahu Akbar, itulah kita tahu. Cuman sebagusnya jangan diandalkan HP ni. Kenapa? Karena Nabi tak menggunakannya. Nah, jadi tidak ada pasti. Tunggu ke dulu dengar. Nah, baru pastikan. Berani dah ente kalau seandainya ente buka puasa karena azan HP ni. Tak berani kan? Nah, ngapa? Nah, belum yakin kan? Begitu juga dengan solat. Solat juga harus yakin kita sudah masuk waktu. Kalau belum apa tidak sah solat tersebut. Harus masuk waktu. Makanya kita apa? Oh ini HP ni bunyi. Yang belah sana belum bunyi. Yang HP Samsung sudah bunyi. HP Vivo belum bunyi. Aplikasi yang ini belum bunyi. Pernah waktu apa? Ziarah Ziarah kubur di Kampung Koci. Dah azan. Allahu Akbar. Belum azan. Belum azan. Yang azan sudah ni jam 12 lewat sekian ini. Karena ngandal ke HP tadi. Karena HP lain-lain kalau. Sini kalau tak tu tunggu ke setengah. Lebih yakin lagi. Lebih meyakinkan. Macam ini misal. Contoh misal kita kalau seandainya kita HP kita mati ataupun tak terdengar suara. Cuma ada jam baik. Ada jam. Pernah ada di Palembang ini jam 12:30 belum azan zuhur. Mana pernah? 12:30. 12:30 tak pernah. Dah kata di Palembang ini azan zuhur itu terjadinya jam 12:30. Baru masuk, tak pernah. Kalau asar 3:30 ada, 3:30 lebih ada asar. Nah ini bisa kita misal pastikan bagaimana solatnya. Karena kita belum tahu masuk waktu atau belum. Yakinnya kalau 12:30 atau jam 1 kurang seperempat atau jam 1, yakin pasti ini itu. Masuk sudah waktu zuhur. Jam 1, sudah. Mana pernah azan jam 1:30 tu? Tak pernah terjadinya masuk waktu zuhur di Palembang ini jam 1:30 atau jam 1 seperempat, tak pernah. Asal jam 4 pastilah sudah azan itu sudah masuk waktu. Nah itu kalau bisa kita ambil yang yakin itu. Nah, kalau seandainya kita tak tahu cara ilmu falaknya. Kalau Nabi pakai ilmu falak. Apa kan Nabi pakai ilmu falak. Orang dulu tu pakai ilmu falak. Tengok alam. Oh kejadian macam ini. Oh Nabi menunjuk tahu masuk waktu tu macam ini. Nah, sudah yang itu yang dipatokkan. Bukan HP yang dipatokkan bukan. Macam juga arah kiblat. Arah kiblat sekarang ni ada apa? Ada GPS atau ada apa? Kompas. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebenarnya tidak bisa jadikan patokan, tidak bisa. Cuma jadi penguat baik. Penguat. Yang jadi patokan itu adalah ilmu falaknya. Ilmu falak yang tahu oh ini misal ilmu bintang. Nah, itu bintang itu.
Itu bintang itu kalau seandainya kita taruh di belakang kuping kanan kita, berarti kita lagi ngadep kiblat. Nah, itu bisa ada ilmunya tuh. Cara cak itu. Ada bintangnya. Bintang itu tidak bakal bergerak kecuali apa? Tidak bakal bergerak kapanpun di situlah dia. Kapan dia tidak katik di situ berarti memang dia tidak munculnya. Apa dia muncul pasti di situlah. Ada itu kalau kita paham ilmu falak tersebut. Ini kita tak ngerti bintang apa ini. Ini nggak malam-malam tak tahu bintang apa. Kalau orang ilmu falak tahu atau orang laut. Nah, orang laut tu tahu dia. Oh ini bintang ini. Oh ini bintang ini. Tidak apa-apa bintang itu. Nanti nih kalau seandainya cebu ke di laut malam-malam tak tahu nak ke mana kan. Ke depan, belakang, kanan, kiri dia benang. Tak tahu kan? Naik perahu nanti. Main perahu. Dari sore sampai malam. Malam dah kau. Mana tadi agak tadi? Mana ada gang? Mana ada jalan? Lorong ini apa namanya? GPS itu. Nah, kalau wong laut biasa kalau ke laut tahu dia. Oh ini dia. Agak balik itu bintang itu nah. Belok itu bintang itu. Kita gayo terus, agak ketemu darat kan tempat kita. Nah, itu kalau wong laut. Itu wong tahu ilmu falak tu itu. Kita tidak tahu kan itu kan ilmu alam itu kan. Kita tidak ngerti. Cuman pelajari dikit-dikit. Zawalus syams, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, akhirnya selesainya waktu asar, idza sara zillu kulli syai'in mislahu ba'da zilli zawal. apabila bayangan sesuatu seperti sesuatu tersebut. Bayangan sesuatu seperti sesuatu tersebut. Setelah bayangan tergelincir matahari tadi. Nah, ini adanya di mana? Tidak setiap tempat. Ada paling di daerah panas. Bukan Cipanas, bukan. Daerah panasnya seperti Hadramaut, kemudian Mekah, Madinah. Nah, itu. Yang daerah panasnya itu ada apa? Ada istiwanya. Khatul istiwa, katul istiwa. Katul istiwa itu asalnya itu khatul istiwa. Khatul istiwa itu tengah-tengah. Matahari lagi di tengah-tengah. Khatul itu garis. Nah, garis tengah-tengah. Katul istiwa. Kalau khatul itu kalau ditulis di bahasa Indonesianya K sama H. Nah, katul istiwa. Sebenarnya bahasa Arab itu khatul istiwa, garis tengah-tengah. Nah, ketika misalkan di mana di Arab sana kan, mana pernah kita jenguk rumah ada genteng kan? Ada jenguk di sana nanti nonton atau jenguk di apa di siaran itu saluran TV itu ada tak di sana rumah tu ada genteng? Kata rumahnya petak cak rumah Mario Bros. Petak-petak. Ya kan? Nah, katik gentengnya. Sehingga misalnya ini nih. Nah, nih. Kalau seandainya matahari ada tengah-tengah sini, ada tak bayangannya rumah ini? Katik. Katik bayangan kan? Ada bayangannya? Katik. Nah, itulah namanya istiwa. Tengah-tengah. Ketika melenceng sedikit, ada bayangan kayak di sini. Ya kan? Ini masuk zuhur. Nah, bayangan ini kagak waktu habis asar ini tidak dihitung. Bayangan semisal benda tersebut. Misal benda itu semeter, cagak semeter, kayu semeter. Bayangannya semeter lebih dikit. Masuk waktu asar. Habis waktu zuhur. Itu. Jadi kalau seandainya kita di mana? Waktu di sana tuh di Hadramut sana, di Yaman. Kalau sudah zuhur gitu, belagian gitu.
Nak nyari bayangan tak kate. Kate bayangan nak berteduh tu. Mano ni? Jalan ni. Nak teduhan tak kate. Ngapa? Ya matahari tengah-tengah. Sudah apa? Sudah nak parak zuhur tu. Matahari tengah-tengah. Nyari bayangan-bayangan dari rumah tu tak dapat. Panas galos. Tekau ada misalnya di bangunan. Ini bangunan juga. Ini panas juga ni. Karena pas-pasan matahari di tengah. Nah, kena sinar ke sini. Katik apa? Katik bayangannya. Nah, makanya apa disunnahkan? Kalau di sana disunnahkan namanya ibrad. Salat zuhur itu antara azan sama qomatnya. Untuk salat zuhur be. Salat zuhur sama azannya sama qomatnya agak lama. Habis azan itu kalau kita di pondok kita tu 45 menit. Azan zuhur 45 menit dari itu baru qomat. Kapan azan, baca tidur dulu tu. Azan, dah tidur dulu. Setengah jam. 30 menit. Bangun, belum qomat. Bangun kita ke kamar mandi, wuduk, baca qobliyah dulu. Habis itu qomat tu. Ngapa itu? Itu sunnahnya itu. Sunnahnya ngapa? Biar wong yang jauh-jauh tu datang tidak kepanasan. Kan matahari kan lagi tengah-tengah tadi kan? Baru geser sedikit, baru ada bayangan dikit. Zuhur kan? Tunggulah dulu, agak banyak dikit. Sehingga wong jauh tadi kapan dia nak berjalan tidak panas. Ngapa? Ada bayangan, teduh dulu dengan. Itulah namanya ibrad, mendinginkan, ngademkan. Nah, sehingga dia nak ke masjid tadi, lewat sini ada bayangan, lewat sini pula ada bayangan, tak panas. Mengas inti panasnya sana tu. Oh, ana pernah tu sekali ke rumah Habib Salim Syatiri dari Pondok Rubat tu ke mana tu ke rumah Habib Salim tu 10 menit. Sebelum ke rumah Habib Salim itu ana mandi. Mandi. Nyampe sana tu lemak kan? Apa nyampe rumah Habib Salim langsung ada AC. Ya, nyampe situ kan, waduh, lega juga kan. Baliknya langsung belajar. Karena waktu itu jam-jam belajar. Jam belum puasa pula itu kan. Balik itu jam belajar sampai ana minta izin sama penjaga tu. Jangan dikunci dulu. Anak mandi dulu. Panas. Padahal habis mandi. Ya kan kena AC pula tu kan. Tahulah dah habis lah mandi tu Entah apa berjalan 10 menit. Saking panasnya tu. Kalau sini belum terlalu maksudnya. Walaupun Palembang ni panas juga. Tapi masih belum panas, cak panas di sana. Kalau Tedmon itu, Tedmon pucuk itu anget macam cak bisa masak apa? Masak mie. Wah, ini macam masak mie ni, banyu ni. Walaupun tidak ada masaknya. Nah, kalau kita ni panas juga, panas cuma tidak ada sepanas di sana. Nah, itu disunahkan untuk ibrad. Nah, untuk zuhur, azan zuhur sama qomat tu ada waktu jeda sedikit. Terserah itu masing-masing. Yang penting dibandingkan azan asar sama qomat, zuhur agak lama. Masing-masing itu. Kalau di apa? Di Tarim sana dak katik samonyo sama sini. Itu nak solat bangun telat jam berapa be di masjid ada solat berjamaah. Cuma jangan terlaluannya jam 2 misalnya jangan. Masjid itu 5 menit habis azan, qomat. Masjid itu 10 menit habis azan, qomat. Masjid itu 15 menit habis azan, qomat. Masjid itu ada. Bangun, setengah 1. Masya Allah, setengah 1. Nah, siap. Set. Pergi baik ke masjid itu, pasti belum qomat. Subuh, cak itu juga. Paling lama solat itu masjid pesantren kita. Paling lama. Bukan paling lama solatnya, salamnya itu dari takbir sama salam itu bukan. Paling lama qomatnya. Dari azan sama qomatnya paling lama.
Kalau semayang Isya Ramadan, tarawih itu nak jualan jam berapa be sampai jam 2 jualan sana malam. Jam 2 ente nak nyari salat tarawih, ada. Ah tu makanya dak katik. Katik samonyo. Eh, ente begawe jam kalau kita kan dak baca kan di sini kan. Tarawih mana ada jam 9 di sini kan. Tarawih mulai jam 10 dak katik. Salat Isya sama tarawih mulai jam 11 dak katik. Jam 11 malam baru mulai. Jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Terakhir jam 2 tu. Kalau seandainya nanti banyak apa lagi jualan restoran kami lagi wah jam 10 belum tutup juga jam 11 belum tutup juga jam 12 tutup masih sempat nanti solat Isya berjamaah dan tarawih berjamaah masih baca. Hebat di sana tu. Solat yang lain-lainnya juga macam itu juga. Cuma jangan terlaluannya. Tapi solat zuhur jam 2 nyari masjid mana lah yang belum solat. Kata jam 2 lah tidur kalau orang tu. Nah, kalau di sini ada, tapi di pesantren. Semayang asar jam 4:30. Semayang asar jam 4:30. Kalau ente ni lagi ke mana? Pesantren sana, kena salat di sana lah semayang asar. Jam berapa bangun? Jam 4. Kalau tidak tu buat dewek. Al-asar, waktu salat asar, wa awal waqtiha az-ziyadah ala zil misil. Awal salat asar ya habis salat zuhur tadi. Habis salat zuhur masuk waktu asar. Wa akhiruhu akhirnya adalah terbenamnya matahari. Apabila terbenam matahari habislah waktu asar, masuk waktu maghrib. Waktu maghrib selesai dengan tenggelamnya, hilangnya mega merah. Tidak ngerti juga kita mega merah tapi belajar dulu ilmu falaknya. Apa dia Ustaz mega merah? Mega atau apa dia? Macam mana mega warna abang itu? Ada malam-malam ada warna abang. Tak ngerti juga kita. Tanya dengan orang ilmu falak. Mega merah tu macam mana? Nak nyengoknya macam mana? Kita paling pakai HP itulah. Pakai HP ada jadual dari Kemenak atau sana. Dari depan. Maghrib, Isya. Selesainya waktu maghrib, masuk waktu Isya. Sampai kapan? Sampai fajar shadiq. Sampai terbitnya fajar. Terbit fajar juga kita juga tak pernah juga nyengoknya. Walaupun tahu juga tidak juga kita nyengoknya. Terbit fajar itu ada syu'a itu apa? Sinar. Sinar yang menjulang dari bawah ke pucuk. Ada namanya fajar kadzib. Tadi fajar sodik. Sodik itu jujur. Ada kadzib bohong. Sebelum terbit fajar sodik, terbit dulu fajar kadzib. Fajar kadzib itu misalnya ini bumi. Nah, sinarnya macam ini. Ngotai itu namanya kan. Bohong. Kan matahari kan lagi di bawah bumi istilahnya kan. Lagi bakal muncul kan. Kapan subuh, lama dikit set pagi kan. Muncul mataharinya kan. Nah, ini kan baru kena pinggirannya pinggiran bumi itu nah. Akhirnya ada sinarnya kan. Matahari itu kan. Nah, itulah namanya fajar. Ini fajar sodik. Kan mestinya cak itu kan. Matahari itu di bawah berarti sinarnya ke pucuk. Ini tidak sinarnya malang ke sini. Ngotak ini. Bukan sinar matahari. Makanya disebut fajar kadzib. Fajar bohong. Tapi dengar itu fajar kadzib itu. Lagi hilang habis tu. Tak lama muncul fajar sodik. Tak pernah juga kita ngawasinya kan. Ngaciknya tak pernah. Paling gitu nih bangun tidur. Mau sudah azan ya. Kadang nyambung lagi pula, nambah dikit lagi. Waya-waya nak nyengok, apalagi nak nyengok fajar tersebut. Bangun sebelum subuh. Kalau sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi ada sikap namanya Abdullah ibn Ummi Maktum.
Dia tahu subuh tu dengan angin segar. Tarik ambil nafas. Subuh dah. Isap memang. Itu Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Makanya kata Nabi itu kalau Bilal azan subuh, teruskan makannya. Sahur. Teruskan makannya. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan, berhenti makan. Puasa. Kalau azan subuh tu. Karena Ibn Ummi Maktum itu tidak azan kecuali kalau dia sudah tahu sudah subuh. Dia azan. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila dia bernafas. Ada udaranya lain. Udaranya lain. Kita tak ngerti udara sama baik kita ni. Lain tu kalau buang angin baru lain. Wah ini udara lain ini. Tahu gitu. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib tentang saksi tadi. Bolehkah saksi itu dari satu 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 orang saksi itu dari mempelai wanita, satu saksi dari mempelai laki-laki itu jadi saksi, boleh tak? Terus seandainya cuma dua saksi, dia tuh memenuhi syarat tapi fasik. Selebihnya budak kecil galau. Mana Bib cak itu? Syukran Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari mempelai laki, mempelai istri, dia jadi saksi, sikok-sikok sewang, tak apa-apa. Asal memenuhi syarat saksi tersebut. Nak dari pihak laki, kalau yang jadi saksi keluarga laki kalau atau keluarga yang perempuannya boleh. Yang penting memenuhi syarat. Kalau seandainya masalah saksi yang fasik, lawan daripada adil tadi, wallahu alam. Kalau wali nikah kita katakan kemarin ada. Kalau dalam saksi belum bisa jawab dulu. Ya, belum bisa jawab kalau seandainya itu belum tahu kita. Sah beda kalau menurut syarat-syarat tadi itu tidak memenuhi syarat karena harus ada adil. Lawan daripada adil adalah fasik. Fasik itu tidak boleh jadi saksi. Karena kalau wali tertentu. Kalau saksi bisa yang lain. Dia ni tidak ada memenuhi syarat apa karena dia fasik. Cari yang lain. Kalau wali mana baca? Wali ni bapaknya misalkan. Bapaknya ni fasik. Cari yang lain. Mana ada bapak lagi? Kata lagi bapak ni. Cuma sikot tu lah bapak ni. Ya kan? Itu. Kalau saksi bisa cari yang lain. Cari yang lain. Panggil yang lain yang memang dia memenuhi syarat ada adalahnya. Apa? Apa tu? Saksi. Ya harus lanang. Syahid. Tak boleh betina. Bagi yang akhwat, jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kertas. Sekali lagi, bagi yang akhwat di belakang, jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kertas selembar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, eh, apa saja yang harus kita persiapkan untuk eh, menikah? Pertanyaan kedua, kalau kita sholat masbuk kan, nah sholat itu sudah rakaat terakhir. Ya. Nah kita kan ngulang lagi. Nah yang pas ngulang lagi itu harus kayak rakaat pertama apa langsung rakaat kedua? Sekian, terima kasih. Ini kita nyusul maksudnya. Ya nyusul. Selesai Kan imam salam, selesai. kita macam mana Ya yang pertama kan, rakaat pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan yang nikah sebagaimana kemarin kita waktu di Ramadan kita sebutkan nikah itu hukumnya sunnah kalau seandainya sudah punya uhbah dan punya keinginan. Kalau pengen kawin, pengen nikah, itu. Kemudian punya uhbah, ongkos. Ongkosnya itu apa? Ongkos nafkah sehari baik. Ongkos nafkah sehari, ongkos nginep sehari. Mahar. Nah, itu baik teman. Sunnah dianjurkan untuk dia menikah. Jadi ongkos pernikahannya itu ya tidak usahlah pakai ongkos-ongkosan. Cak tadi lebih dah. Pakai model baik, 5 piring, udah habis main isya. Maulid dikit baca, besok dah akad nikah. Nah, cukup kan? Nah, tinggal besoknya untuk dia nginap ini tadi. Besoknya lagi macam mana? Lagi urusan besok lagi itu. Nah, kan? Macam itu kan? Udah kadang kita menyiapkan duit pernikahan langsung seumur hidup. Tidak kan? Tidak kawin-kawin kita kalau cak itu kan. Dan nikah-nikah kita. Nah. Kemudian ada keinginan. Keinginan dan ada juga kejantanannya. Namun tidak kata kejantanannya rusak agak pernikahannya. Nah. Ada keinginan. Pengen. Kalau tidak kepengen, ya, tidak ada dianjurkan. Persiapannya benarnya itu. Kemudian persiapan untuk melanggengnya ada lagi kakek. Itu untuk pernikahannya banyak. Supaya nikahnya langgeng macam mana? Nah, itu kakek banyak ilmunya. Ya, tidak ada sedikit. Harus tahu macam mana perempuan sifatnya macam mana. Yang perempuan tahu juga sifat lanang. Yang lanang banyak memaklumi. Karena betina itu min ajaibil malakut. Nah, perempuan itu termasuk alam atau makhluk yang aneh. Nah, yang aneh maksudnya mengagumkan, ajaib. Nah, ya agaklah kamu kalau ketemu sama dionya baru tahu kamu memang ajaibil malakut itu. Nah, di antara alam barang-barang alam semesta ini barang yang mengagumkan, yang menganehkan. Jadi harus tahu kita, baru baca langgeng. Terus kalau seandainya masbuk, kita dapat 1 rakaat bersama imam. Kemudian imam salam. Nah, macam mana kita? Apakah kita rakaat kedua itu kita tahiyat atau tidak? Nah, itu baliknya seperti kita solat dewean. Macam mana kalau kita solat dewean? Rakaat kedua, apa kita tahiyat? Tasyahud awal? Ya, tasyahud awal. Ya, itu. Sama macam kita solat dewean. Tadinya berjamaah. Misal, contoh macam ini. Kalau seandainya kita dapat ketinggalan 1 rakaat, dapat rakaat kedua. Kan imam rakaat kedua, dia tasyahud awal. Kita baru rakaat pertama. Melok juga tasyahud awal. Rakaat kedua, imam langsung tegak. Kita juga melok langsung tegak. Noh, rakaat kedua, mestinya tasyahud awal. Dah. Karena kita melok imam, jadi makmum. Elok ialah. Ketika sudah selesai,
kita dewek. Rakaat keberapa? Rakaat kedua. Disunahkan tasyahud awal. Sunahkan tasyahud awal. Rakaat keberapa kita dewekan ini? Rakaat ketiga. Berarti tidak disunahkan tasyahud awal langsung tegak. Rakaat keberapa? Rakaat terakhir. Berarti tasyahud akhir. Macam itu. Jadi ketika kita sudah memisah atau sudah tak ada lagi berjamaah, berarti kita bananya apa? Bangunan solatnya macam kita solat dewekan. Kalau rakaat pertama langsung tegak, rakaat kedua langsung tegak, rakaat kedua ada tasyahud disunahkan untuk tasyahud awal, tetap disunahkan. Gitu. Begitu juga baca yang lain-lainnya dah. Surahnya. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana izin bertanya Habib. Maulana mau nanya itu perkiraan waktu sholat Isra menuju zuhur, menuju duha Habib. Karena kan kalau dari waktu subuh ke Isra itu kan perkiraannya 90 menit. Nah dari Isra ke duhanya kira-kira berapa menit Habib? 16 menit. Kira-kira. Makasih Habib. Dia 4 saat falakiyah. 4 saat falakiyah. 4 saat falakiyah itu sekitar 16 menit. Tapi ini salat apapun yang salat yang mempunyai waktu itu kalau seandainya ketinggalan disunah untuk diqadha. Jadi walaupun misal jam berapa jam 9. Nak salat isyraq boleh. Boleh karena salat isyraq itu punya waktu. Kemudian wa fa'itan naflil muaqqatin dubi qada'ahu la fa'itan dza sababi. Salat sunnah yang mempunyai waktu kemudian kita ketinggalan disunnahkan untuk diqadha. Bukan salat yang mempunyai sebab. Kalau tahiyatul masjid, ngapa ente salat tahiyatul masjid? Oh, sudah zuhur ini. Bukan kan? Ngapa salat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Berarti sebab. Kita salat itu sebabnya masuk masjid. Masuk ke toko tidak ada tahiyatul toko kan? Berarti tahiyatul masjid juga di toko kan? Tidak kan? Nah, salat itu sebabnya masuk masjid. Nah, kalau salat yang kena sebab ini itu tidak disunahkan. No, kau lupa tadi salat tahiyatul masjid. Qadha. Dah. Qadha di mana? Di luar. Salat tahiyatul luar apa tahiyatul masjid kan? Nah, salat tahiyatul masjid ya dalam masjid. Berarti kita qadhanya di mana? Di masjid. Masuk lagi namanya. Salat memang tahiyatul masjid. Masuk lagi. Itu. Kalau salat yang mempunyai waktu misal salat qobliyah subuh ada waktunya. Ya kan? Qobliyah subuh kapan waktunya? Ya kapan sudah masuk waktu subuh? Menisya belum qobliyah subuh. Nah, kan? Ketika kita terlewat disunahkan untuk diqadha. Jam berapa? Jam berapa baik? Jam 8. Boleh. Oh ya Allah, kemarin tu solat Id 3 kali Id tak solat. Sekarang kita nak solatnya. Boleh. Sunnah. Kenapa? Karena solat Id mempunyai waktu. Ada waktunya. Disunnahkan kalau seandainya kita terlewatkan. Jadi tidak ada repot-repot itu. Oh waktunya sudah habis, tidak apa-apa. Solat lagi, tidak ada apa-apa. Cuma tidak ada apa? Tidak istiqomah baik. Tidak istiqomah. Tidak dapat istiqomahnya. Kalau memang di tempat waktunya, nah itu istiqomah kita. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ridai dan dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fatihah binit Syifa di Muhammad Aqil Muzawir bin Rashidi wa
Ailsa Digna Arijani binti Wahyu Supriyotomo wa Kamilatun Nadia binti Irwan Anwar wa Tanzila binti Sarifuddin wa Fifi Haryani binti Suryadi أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هزينه وعلى كل نية صالحة وعلى من أوصلفنا الصالحون في دعاء شفائهم وبنيته إلى روح رزالي بن مسجد أن الله بن مسجد رزالي بن مجيد أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة برحمته ووالدينا ووالديه خاصة وأمواتنا وأمة المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها نور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا شافي اشفي أنت شافي اللهم يا شافي اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء اشفي مرضانا بدعاء ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بعده أبدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته